Ibu, kemarilah. Rubab, apakah kamu bahagia? Ya, saya sangat senang. Sayan adalah anak yang sangat baik. Dia akan membuatmu bahagia. Nyonya Jabar telah melihat keluarga dengan sangat baik. Dan Suster Saista, ibu dari Sayan. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Kamu akan sangat bahagia bersamanya. Nyonya Jabar telah memberikan jaminan. Cukup bagiku itu. Kamu bahagia. Apakah Anda butuh sesuatu? Sekarang. Berbahagialah. Oke, tidur sekarang. Selamat malam. Bagus. Selamat malam. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां बनाए जिस लाया तेनू रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला Ambillah, mengapa kamu tidak makan? Apakah Zoya sudah bangun? Tidak, Apa yang dia inginkan? aku juga tidak tahu apa yang dia inginkan. Hari-hari yang dia minta. Aku sudah memberikannya padanya. Aku sudah memberinya cukup waktu untuk berpikir. Aku sudah membiarkan dia bertemu Ashar. Mengapa dia menundanya sekarang? Minta dia untuk membuat keputusan pada malam hari. Kalau tidak, aku akan pergi ke rumahnya untuk berbicara dengan ayahnya. Maka tidak ada seorang pun yang mengeluh padaku. Mengapa saya mengambil keputusan tersebut? Tidak ada yang mengatakan itu. Ayah, kamu tidak perlu pergi kemanapun. Saya telah menandatangani surat perceraian. Apapun keputusan yang kamu buat, aku akan menerima itu. Dia, Rubab, tolong jangan putuskan panggilannya. Demi aku. katakan apa yang terjadi, Aku ingin bertemu denganmu. tapi aku tidak ingin bertemu denganmu. Rubab, tolong sekali saja. Aku bilang, aku tidak akan menemukan. Ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jangan menikah. Siapa kamu berani berkata seperti itu padaku? Rubab, katakan apapun yang ingin kau katakan. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, tidak apa-apa. Tapi jangan menempatkan dirimu dalam ujian ini, kamu akan menyesalinya. Aku menyesal sampai sekarang telah mencintaimu. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dalam hidupku selain penyesalan ini. Jangan meneleponku lagi. Rubab, halo. Aku bilang jangan panggil aku lagi. Apakah kamu tidak mengerti? Aku tidak ingin bertemu denganmu atau berbicara denganmu. Permisi. Halo.
Shayan berbicara. Shayan, Ya, tunanganmu. Bolehkah saya bertanya, kepada siapa kamu memarahinya? sebenarnya itu nomor yang salah. Bersyukur. Saya pikir. Omong-omong. Besok kita akan bertunangan. Kita tidak pernah berbicara. Saya ingin untuk bertemu denganmu sekali saja jika kamu tidak keberatan. Bisakah kamu pergi untuk makan malam hari ini? Tolong jangan bilang tidak. Tidak. Tanya ibuku, aku tidak punya masalah. Aku akan berbicara dengan Bibi. Saya harap dia tidak keberatan. Anda bercerita tentang diri Anda, apakah Anda memiliki keberatan? Tidak, jika ibu mengizinkan aku tidak akan keberatan. Itu bagus sekali. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Selamat tinggal. Oke. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Apakah kamu tidak akan memintaku untuk duduk? Silahkan duduk. Kakak Raisa bilang ke aku, kamu telah melakukan rubab. Dia benar. Kamu tidak bisa menerima pendapatku. Tetapi, kamu bahkan tidak menganggap perlu melibatkan aku. Aku tidak mengabaikanmu dengan sengaja. Itu terjadi secara spontan. Mereka datang untuk melihat rubab. Aku tidak punya niatan untuk melakukan pertunangan. Mereka menyukai rubab dan melakukan ritualnya. Kita harus mengunjungi keluarga anak laki-laki itu. Aku akan membawamu bersamaku. Tapi jangan berpikir bahwa aku tidak bisa menikah dengan rubab tanpa kamu. Aku tahu. Maukah kamu mendengarkan aku? Aku tidak akan mengambil uang darimu. Segalanya milikku adalah milik putriku. Berikan putrimu apapun yang kamu inginkan. Tapi jangan mencoba memberiku. Aku tidak akan mengambil uang darimu. Ini adalah pernikahan putrimu. Tidak bisakah kamu akhiri kekesalan ini? Apakah tidak cukup bahwa aku melibatkanmu dalam pernikahan ini? Apakah kamu tidak akan bertemu rubab? Aku akan menemuinya. Tapi aku datang untuk menemuimu sekarang. Kamu mau pergi kemana? Untuk bertemu Shayan.
Itu adalah nama calon suamiku. Bolehkah saya pergi? Tolong. Terima kasih. Tapi kenapa? Kamu datang atas undanganku, itu sebabnya. Kamu terlihat sangat cantik. Sangat cantik. Apakah kamu tidak akan mengatakan apapun? Bolehkah kami memesan sesuatu? Kamu terlihat terburu-buru. Maksudku, kamu mau pulang lebih awal? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil waktu lagi. Saya hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa? Apakah kamu sungguh menyukaiku? Maksudku, apakah Anda berada di bawah tekanan untuk pernikahan ini? Saya tidak tahu, tapi aku merasa begitu. Tidak. Itu tidak benar. Itu bagus sekali. Saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Ya, Ketika aku menelponmu lagi, apakah kamu akan memarahiku? Maksudku, nomor yang salah. Terima kasih. Sekarang mari kita pesan sesuatu. Ini adalah pernikahanmu hari ini dan kamu mengenakannya. Gaun yang cantik. Gaun kuning ini terlihat bagus di kamu. Aku sangat mencintaimu. Kamu mencintaiku sejak lama. Katakan sesuatu, aku sangat ingin mendengarkanmu. Saya tidak punya jawaban untuk ini. Aku sangat mencintaimu. Aku akan menikahimu. Terakhir, 1 menit. Makanannya disajikan di lantai bawah. Pergi dan makan malam. Rubab, apa ini? ada sesuatu yang salah. Ada masalah. Menurutku Asyar tidak bersalah. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak ingin menikah.
siapa yang datang? Zoya telah mengirimkan surat cerai. Rubab. Berhenti. Kamu mau pergi kemana? Di bawah. Mengapa? Mama, izinkan aku bicara dengan Asyar sekali saja. Kamu tidak akan turun ke bawah. Rubab. Masuk ke dalam. Mama, tolong. Mengapa? Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu lupa bahwa ini adalah hari pernikahanmu? Aku telah memaksa Suster Sajda untuk itu. Aku telah membuat banyak cerita bahwa kamu tidak sehat. Itulah mengapa kamu turun ke panggung. Nyonya Jabar juga meneleponku. Saudari Sajda juga menelepon saya. Jika mereka tahu sesuatu, itu sebelum menikah. Kamu sudah punya. Jadi apa yang akan terjadi? Apakah Anda sudah memikirkan hal itu? Ibu, tolong. Aku akan kembali lagi nanti. Aku tidak bisa mengizinkanmu. Rubab. Demi aku. Tolong. Demi aku. Jangan hentikan aku hari ini. Oke. Maka ingatlah satu hal. Jika kamu turun ke bawah, saat kembali kau akan melihatku mati. Oke. Tak pergi. Aku tak akan pergi dari rumah ini. Aku tidak akan pernah pergi. ठेस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहरा भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। Dia. Hai, Ashfaq. Ya, Zehra. Bisakah kamu datang ke tempatku? Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi? Rubab menolak menikah. Apa maksudmu? Dia akan bertemu Asyar. Aku susah payah menghentikannya.
Silahkan datang. Aku akan menceritakan sisa ceritanya nanti. Saya sangat kesal. Oke, aku datang. Zoya. Zoya. Paman, Zoya di mana? Di mana Zoya? Apapun yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Aku hanya ingin berbicara dengan Zoya. Zoya. Apa masalahnya? Kenapa kamu berisik? Mari ikut saya. Di mana? Saya ingin berbicara dengan Anda secara terpisah. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan di sini. Zoya benar. Dia tidak akan pergi kemanapun. Zoya, kamu lupa kalau kamu masih istriku. Oh, aku ingat. Ayah. Dia ingin berbicara denganku di tempat terpisah. Dia mengaku bahwa dia adalah suamiku. Dia juga benar. Kita punya hubungan kertas. Dan sampai hubungan ini hadir, dia punya hak atasku. Meskipun dia telah mengambil semua hakku, tapi aku tidak akan mendapatkan hak apapun darinya. Ayo kita pergi. Mengatakan, "Aku sudah datang. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang istri sampai kami bercerai? Menunggumu sepanjang malam? Atau menemukanmu di seisi rumah? Atau aku berharap Rubab ada di sini. Aku akan membawanya ke hadapanmu. Maka kewajibanku sebagai seorang istri akan terpenuhi." Dia akan menikah. Oh, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk memintanya menolak menikah? Tolong ambil kembali kasus perceraianmu. Mengapa? Aku sedang sangat kacau sekarang. Saya tidak bisa membuat keputusan sekarang. Ashar, kamu tidak perlu membuat keputusan apapun sekarang. Karena sudah diputuskan bahwa hubungan ini antara kita hanya untuk beberapa hari saja. Bisakah kita menjadi teman baik? Tidak. Itu tidak bisa terjadi sekarang. Mungkin aku tidak akan pernah punya teman lagi. Aku sudah membayar banyak untuk persahabatan. Aku seharusnya menyadarinya. Ketika persahabatan kita berubah menjadi cinta. Omong-omong, apakah ada hal lainnya yang ingin kamu katakan? Saya tidak tahu. Ashar, tahukah kamu? Masalah terbesarmu adalah itu. Kamu tidak bisa menganalisis dirimu sendiri. Kamu baru menyadarinya sangat terlambat. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Apakah kamu ingat ketika kamu dulu ungkapkan cintamu setiap hari dan aku dulu mengabaikannya? Mungkin aku tahu itu. Apa yang kamu anggap cinta itu bukanlah cinta. Kamu butuh waktu lama untuk menyadarinya, dan tetap saja kamu tidak mengerti. Terkadang Anda mengikuti Rubab dan terkadang Ashar. Cobalah untuk memahami dirimu sendiri. Hari kau memahami dirimu,
Kau selamatkan banyak nyawa hari itu. Ya, mulai sekarang punya sendiri. Jangan pernah mengklaim hakmu untuk menjadi suamiku. Aku tidak ingin memiliki ekspektasi apapun darimu. मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका, मेरा हो ना सका. Di mana Rubab? Di kamarnya. Oke. Kamu jangan khawatir, aku akan berbicara padanya. Apakah ibu mengundangmu? Ya, Setidaknya ibu sadar karena ini. Ada orang lain selain aku yang bisa dia gunakan. Zehra memberitahuku, kamu tidak sehat. Dia tidak akan mengatakan hal itu. Ibu pasti bilang kalau Rubab menolak menikah. Dia ingin bertemu Asyar. Apakah itu yang dikatakannya? Ya. Dia mengatakan hal yang sama. Kenapa kamu tidak mau menikah? Saya tidak tahu. Hatiku tak ingin. Oh, tidak. Aku ingat. Aku sudah berhenti mendengarkan hatiku. Aku sudah gila. Tapi anakku, Zehra memberitahuku bahwa kamu memberinya hak untuk menikahimu dimanapun dia mau. Seseorang yang bisa memberikan hak juga bisa mengambilnya kembali. Pada kesempatan seperti itu, semua persiapan telah selesai. Kartu undangan Anda telah dikirim. Ritual mehendi Anda telah dilakukan. Tanggalnya hari ini tanggal 12. Tahukah kamu Zehra akan malu? Di depan banyak orang. Jadi apakah saya menikah karena hal itu? Aku juga sudah membuat janji. Aku juga malu di depan banyak orang. Aku juga punya suka dan tidak suka. Kamu bertemu Sayan. Lalu kamu membuat keputusan. Saya tidak membuat keputusan setelah bertemu Shayan. Dia memutuskan setelah bertemu denganku apakah dia akan menikahlah denganku atau tidak. Ibu dulu pernah mengatakan itu. Ibu Jabbar mengatakan bahwa itu adalah keluarga yang baik. Tetapi, tidak ada seorang pun yang pernah bertanya padaku, "Kamu suka Shayan atau tidak? Apakah saya memiliki keberatan terhadap pernikahan ini?" Tidak. Tidak ada yang bertanya padaku. Ya, saya menerima itu, kata Mama di depan Tante Sajda. Itu, aku tidak akan ambil keputusan tanpa tanya Rubab. Aku tak ingin dia terima keputusanku paksa. Aku menjadi marah. Dan aku bilang iya. Karena aku tahu itu.
ibu tidak akan meminta pendapatku, tapi akan memeras saya secara emosional. Dia akan mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak hal untukku. Dia telah berkorban banyak untukku sejak saat itu. Tapi ayah, dalam semua hal ini, mana pendapatku? Apa yang kamu inginkan sekarang? Aku ingin bertemu Asyar sekali saja. Meskipun mengetahui segalanya, Ayah, tahukah kamu? Sama seperti tidak ada yang menanyakan pendapatku tentang pernikahan ini. Aku juga tidak memberinya kesempatan untuk Asyar untuk membuktikan dirinya. Aku ingin memberinya kesempatan. dan apa yang akan terjadi kemudian? Saya tidak tahu. Mungkin percaya dia. Atau mungkin aku lebih membencinya. Aku putuskan setelah bertemu dia. Dia membuat alasan yang tidak masuk akal. Dia memeras kita. Dia sengaja memberiku hak untuk menikahinya. Agar aku menikahkannya dengan Asyar. Zehra, tolong, biarkan aku bicara. Kamu tidak bisa melakukan apapun, karena dia tidak peduli pada siapapun sekarang. Dia ingin mempermalukan kita di depan semua orang. Zehra, ini bukan cara yang benar. Kamu keluar dan biarkan aku bicara. Oke, sayang. Aku akan membiarkanmu bertemu Asyar. Tapi kamu harus berjanji padaku. Anda akan membuat keputusan setelah berpikir kritis. Apakah itu berarti aku akan menikah dengan Shayan? Tidak. Apapun keputusan yang kamu buat. Tapi ingatlah itu. Aku tidak akan membiarkanmu, atau ibumu membuatmu malu di depan siapapun. Aku akan menghadapi orang-orang. Datang, bertemu dengan Asyar. Ayo. Pergi. Rubab. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku siap menikah dengan Shayan. यार गिला तेरी
कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला।